I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time, ain't nothing like the feeling of uncertainty, the hearing this. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arelvina Septiani, NIM 1731510358. Saya mahasiswi dari Universitas Berluhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah pengertian tentang manajemen strategi dalam perspektif ekonomi. Tujuan dari materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu menjelaskan manfaat belajar strategi, menjelaskan manfaat belajar ekonomika, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi, menjelaskan definisi manajemen strategi, dan mendeskripsikan peranan manajemen stakeholder. Mengapa kita harus mempelajari strategi? Adapun definisi dan alasannya. Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Strategi sangatlah penting untuk menentukan kesuksesan organisasi. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi itu sangat bermanfaat dan menjanjikan. Manfaat manajemen strategi yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi, pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka dan penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Manfaat dan model ekonomikanya dalam menganalisis pengambilan keputusan baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Dua faktor penyebab adanya globalisasi, yaitu adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall Plan, GATT, yaitu General Agreement on Tariff and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan, demand pull. Kecenderungan yang mendukung globalisasi yaitu aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Institusi keuangan asing cara menembus pusat keuangan dunia dan regional. Banyaknya perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Liberalisasi dan diregulasi sektor finansial. Dimensi globalisasi. Terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 mega markets ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Globalisasi investasi mendorong tambah dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Jadi, definisi dari manajemen strategi adalah manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Untuk atribut kuncinya adalah mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan, membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang, menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Dua cara melihat peranan manajemen, yaitu zero sum. Peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dari sumber daya organisasi.
Simbiosis antar stakeholder, yaitu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Adapun ini adalah suatu model hubungan interaktif antara bisnis dan masyarakat sosial. Di sini ada interaksi sosial primer atau produksi dan penjualannya, yaitu stakeholder, karyawan, penanam modal, pemasok, distributor besar atau peritel, pelanggan, dan pesaing. Interaksi sosial secara primer yang tadi adalah perusahaan bisnis yang dilakukan langsung di dalam pasar. Dan interaksi sosial sekunder atau dampak sosialnya itu meliputi komunikasi lokal, pemerintah yaitu regional nasional, pemerintahan asing, kelompok aktivis sosial, media, masyarakat umum, dan kelompok pendukung usaha. Untuk berkomunikasi secara lokal dalam perusahaan bisnis ini, tidak hanya berkomunikasi dengan bahasa domestik saja, akan tetapi berkomunikasi juga dengan bahasa asing. Untuk dampak sosial terhadap pemerintah, yaitu ada pemerintahan eksekutif, legislatif, peradilan, dan juga partai politik. Dampak sosial terhadap pemerintahan asing, yaitu ada negara kawan dan negara lawan. Dampak sosial terhadap kelompok aktivis sosial, yaitu meliputi kelompok wanita, kelompok minoritas, kelompok perlindungan, konsumen, kelompok agama, dan peduli lingkungan. Yang paling menjadi sorotan juga yaitu dampak sosial terhadap media. Media sangat berpengaruh terhadap dampak sosial di perusahaan bisnis ini. Contohnya seperti film, TV dan radio, surat kabar, dan majalah. Dalam perusahaan bisnis ini, dampak sosial juga berpengaruh terhadap masyarakat umum dengan opini-opini yang positif ataupun opini negatif. Yang terakhir, dampak sosial terhadap perusahaan bisnis ini yaitu kelompok pendukung usahanya. Kelompok pendukung usaha ini yang dimaksud adalah kamar dagang, konsultan, dan asosiasi perdagangan. Interaksi sosial sekunder atau dampak sosial terhadap perusahaan bisnis tadi tidak termasuk dalam pasar atau bisa disebut dengan non-pasar. Di dalam manajemen stakeholders ini ada suatu tahapan analisisnya. Yang pertama, memetakan hubungan antar stakeholder. Yang kedua, memetakan koalisi stakeholder. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder. Yang kelima, menyusun matriks prioritas stakeholder. Dan yang terakhir, memantau kemungkinan pergeseran koalisi. Demikian materi yang telah saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya